Shalom, kekasih-kekasih Kristus. Berjumpa kembali dalam program Bible Study pada malam hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Hari lepas hari kita ada di dalam anugerah Allah, keselamatan, kesehatan, perlindungan. Sehingga kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita belajar dari Kejadian pasal 24, di mana sebelum meninggalnya Abraham, dia berupaya untuk mencarikan jodoh bagi anaknya, yaitu Ishak. Ingat, Sarah, istri Abraham, juga mamanya Ishak sudah meninggal. Nah, ketika Abraham berupaya untuk mencari jodoh bagi anaknya ini, dia harus menemukan pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak keluar dari orang-orang yang dipilih Tuhan untuk meneruskan perjanjian kekal itu. Makanya dipandang perlu bagi Abraham untuk mendapatkan calon mantu untuk jadi istrinya Ishak. Nah, kisahnya seperti apa? Sebelum kita membaca dan mempelajari, mari sekali lagi kita minta kepada Tuhan supaya kita diurapi, diberi pengertian-pengertian surgawi, supaya kita mengerti kehendak Allah dan apa maksud-maksud Tuhan di dalam hidup kita lewat pembelajaran kita pada malam hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu, kami bersyukur, kami memuji Engkau, Allah perkasa, Allah mulia. Terima kasih Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang
yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya. Ya Yesusku, kau jadikan segalanya baik, teramat baik. Syukur bagimu Tuhan. Ku bersyukur buat rancanganmu. Kami bersyukur buat kebaikanmu. Layaklah kau disembah, layaklah kau dipuji. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Yes, Lord. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Yes, Lord. Yes, Lord. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace.
Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hira la rabayara, la rabayara, la rabayara. Hira la rabayara, bayara, bayara, la rabayara. Hira la rabayara, la rabayara, la rabayara, bayara, 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 la rabayara, la rabayara, bayara, 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 bayara. Rabasekira, la rabataka, la rabayara. Katakan sekali lagi. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Selalu kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Berterima kasih atas anugerah-Mu yang besar. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semuanya karena anugerah-Mu. Kalau kami ada sampai dengan saat ini, kami aman dalam perlindungan Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu. Itulah sebabnya kami memuji Engkau. Kami mengucap syukur kepada Engkau. Kami memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau sudah melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas lawatan-Mu, atas jamahan-Mu, atas tuntunan-Mu, dan atas hadirat-Mu yang luar biasa ini. Sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami siapkan telinga kami sebagai telinga seorang murid, supaya kami diarahkan Tuhan, dituntun Tuhan, ke jalan mana yang harus kami tempuh, keputusan-keputusan apa yang harus kami ambil.
supaya seluruhnya seturut dengan kehendak-Mu. Kami siapkan hati kami sebagai ladang yang subur bagi benih firman Tuhan. Supaya setiap firman yang jatuh di dalam hati kami adalah di tanah yang subur. Supaya bertumbuh, berbuah lebat, dan menyukakan hati Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Mari kita buka Alkitab kita saudara di dalam Kejadian pasal yang ke-24. Di buku Alkitab saya halaman 21 sampai dengan ayat halaman 22. Kita akan belajar tentang bagaimana Abraham sebagai seorang bapak dari Ishak anak perjanjian ini sedang merencanakan dan berupaya untuk mencarikan jodoh bagi anaknya. Abraham tahu persis bahwa sejak Tuhan memberikan perjanjian kekal kepada mereka, maka keluarga dan keturunan Abraham itu terikat oleh perjanjian Allah. Nah, perjanjian ini tidak boleh diingkari, tidak boleh dirusak oleh kehidupan-kehidupan di luar orang-orang perjanjian. Oleh sebab itu, dalam hal mencari jodoh pun, Tuhan harus menetapkan Abraham dan keturunannya supaya mencari pasangan atau suami istri di lingkungan keluarga perjanjian. Oleh sebab itu, ketika kita mempelajari hal ini, nanti kita akan melihat bagaimana Abraham berupaya untuk melaksanakan perintah Tuhan itu. Mari kita baca dalam Kejadian 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 terlebih dahulu. Ribka dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan bumi, yang empunya langit dan bumi. Ingat ya, Allah yang berkuasa atas itu. Bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Nah, dari ayat yang kita baca ini saudara, kita tahu sekarang Alkitab menyebutkan usia Abraham sudah tidak muda lagi, sudah tua. Dia sadar akan segera meninggalkan Ishak, akan segera meninggalkan dunia ini untuk dipersatukan dengan istrinya, ya, di tempat kemuliaan yang Tuhan sediakan, yaitu surga yang mulia. Nah, ketika Abraham tahu akan hal itu, bahwa dia tidak lama lagi di dunia, dia meminta hambanya, pegawainya yang paling tua, yang paling dipercaya, yang paling lama di rumahnya, yaitu Eliezer. Kita tahu dari pelajaran yang dahulu, Eliezer ini adalah orang Damsyik, ya. Damsyik itu Damaskus, Syria sekarang ini. Untuk apa? Mengambil istri bagi Ishak yang akan melanjutkan perjanjian tersebut. Di dalam pemeliharaan Allah pada nantinya, kalau kita baca selanjutnya, Eliezer ini bertemu dengan Ribka, saudara. Siapa Ribka? Ribka itu masih keluarga, ya, jauh mungkin ya, dari Abraham. Dia anak perempuan Betuel, orang Aram, dari Padang Aram,
Mesopotamia Utara, adik perempuan Laban. Masih kerabat ya, walaupun ya agak jauh gitu. Sedemikian perhatiannya Abraham terhadap perjanjian Allah sehingga keturunannya tidak boleh mengambil istri perempuan-perempuan Kanaan. Tidak boleh ada perkawinan campur antara anak perjanjian dan orang-orang yang di luar perjanjian. Ini pelajaran pertama buat kita pada malam hari ini. Bagaimana sebagai seorang ayah, ibu, orang tua bagi anak-anak kita. Jangan sampai mencarikan istri atau suami di luar orang percaya. Kecuali dia mau menjadi orang percaya silahkan. Tetapi jangan sampai mencampur adukkan terang dengan gelap. Anak perjanjian dengan anak di luar perjanjian. Kalau dalam budaya Mesopotamia, orang yang bersunat dengan tidak bersunat. Bahkan saking pentingnya itu saudara. Abraham minta Eliezer untuk diambil sumpahnya. Letakkan tanganmu di pangkal pahaku supaya aku mendengarkan sumpahmu bahwa engkau berjanji tidak akan mencarikan Ishak, ya, seorang istri baginya dari perempuan-perempuan Kanaan. Abraham tidak main-main, saudara. Abraham tidak sedang bergurau dengan cara-cara dunia untuk mencari jodoh. Ya, yang penting asal cantik lah. Ya, yang penting asal bodinya bagus lah. Yang penting dia anak orang kaya. No. Yang dicari Abraham pertama kali untuk mencarikan istri anaknya adalah kerabatnya. Artinya orang-orang yang di dalam kawasan perjanjian Allah. Sekali lagi, jangan main-main dengan jodoh. Bagi yang belum menikah, ya, bagi orang-orang tua yang sedang mempersiapkan jodoh bagi anaknya, jangan sampai kita salah memilih. Jangan sampai orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan kita berikan kepada anak-anak kita. Para teruna-teruna, para anak-anak muda, jangan asal-asalan mencari pasangan, mencari pacar, mencari teman dekat. Jangan asal-asalan. Wong yang satu iman saja kadang banyak sekali masalah. Apalagi yang berbeda iman. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, lebih daripada itu saudara. Abraham tahu bahwa Allah bermaksud untuk apa? Memberikan tanah Kanaan kepada keturunannya. Sehingga orang Kanaan itu harus disingkirkan. Orang-orang Kanaan itu harus disingkirkan. Karena tidak boleh bersatu dengan orang-orang perjanjian. Nah, bagaimana bisa nanti kalau Ishak itu memiliki istri orang Kanaan. Sementara orang Kanaan harus disingkirkan. Dan pada kisah selanjutnya nanti, keturunan Ishak itulah yang bertugas untuk mengusir bangsa Kanaan. Makanya dengan tegas, dengan jelas, bahkan dengan keras, Abraham memperingatkan hambanya Eliezer untuk jangan sekali-kali mencari jodoh bagi Ishak orang Kanaan. Karena alasannya ini saudara. Kanaan harus bersih. Kanaan harus ditumpas orang-orangnya. Ya. Ishak tidak boleh menikah dengan wanita Kanaan karena dapat memungkinkan kompromi iman di kemudian hari. Ini yang dihindari. Kompromi iman tuh begini. Di satu sisi Ishak orang percaya. Kalau menikah atau memiliki istri orang Kanaan, perempuan Kanaan, maka iman orang percaya dengan iman orang Kanaan itu dikompromikan, dicampurkan. Tidak bisa. Ini penting, ini tegas, ini keras. Demi apa sih? Demi kebaikan Ishak.
demi kebaikan Abraham, demi kebaikan keturunannya, dan demi menggenapi janji-janji Allah di dalam kehidupan Abraham dan keturunannya. Jika Ishak beristrikan orang Kanaan yang tidak seiman, bisa saja si anak mengikuti iman ibunya, sehingga tidak mengimani Allah yang diimani oleh Abraham. Kalau Ishak punya anak hasil dari pernikahannya dengan orang Kanaan, maka anak-anak ini akan lebih dekat kepada ibunya. Bisa saja dia akan mengikuti iman ibunya. Sehingga apa? Perjanjian Allah terhadap Abraham dan keturunannya itu akan dibatalkan, saudara. Itulah sebabnya mengapa Abraham sangat konsen sekali dengan hal ini. Sampai harus bersumpah. Eliezer diminta bersumpah supaya jangan main-main. Ya. Ini maksud mencari jodoh bagi orang-orang percaya. Jangan asal-asalan. Jangan hanya sekedar melihat secara jasmani saja. Tapi lihat perjanjian-perjanjian Allah. Tapi lihat peraturan-peraturan Allah. Carilah jodoh yang seiman bagi anak-anak muda yang belum menikah. Dan bagi orang-orang tua, mari persiapkan anakmu untuk mendapatkan jodoh yang seiman. Supaya terjadi penggenapan perjanjian bagi keturunan kita. Ya. Nah, kisah selanjutnya, saudara, bertemu. Ya, kita nggak akan baca semuanya. Ya. Ribka dan Ishak bertemu. Mari kita baca di dalam ayat yang ke 62. Ya. Ayat 62 sampai 67. Ya. Setelah berupaya Eliezer itu melakukan perjalanan yang jauh, ya, ketemu dengan Ribka, lalu harus ketemu dengan orang tuanya Ribka yaitu Betuel, ya. Ada perkataan-perkataan, ada ikatan-ikatan, ya. Minta supaya Ribka boleh dibawa ke rumah Abraham untuk diperkenalkan kepada Ishak, ya. Lalu terjadilah pertemuan antara Ribka dan Ishak. Demikian. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangannya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, ya, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Jadi pertemuan antara Ribka dan Ishak itu, saudara, itu memang sudah dirancangkan Tuhan. Sepeninggalan Sarah, ibu Ishak ini, ya, Ishak sangat sedih kehilangan mama yang dikasihinya. Ishak sangat rindu kepada ibunya. Setiap hari dia merindukan kehadiran ibunya. Maka dia bersedih. Namun dengan kedatangan Ribka ke kemah ibunya, ke tempat ibunya, dan bertemu dengan Ishak, maka terhiburlah Ishak. Jadi kedatangan Ribka itu membawa berkat bagi Ishak khususnya, dan bagi Abraham sekeluarga. Ini sebuah pertemuan yang luar biasa karena dirancang Tuhan.
Sebab Eliezer juga minta tanda dari Tuhan tentang pertemuannya dengan Ribka. Jadi jodoh itu yang mengatur Tuhan. Jodoh itu yang menentukan Tuhan. Kitalah yang harus berusaha untuk minta tanda dari Tuhan. Apakah ini jodohku? Apakah ini bukan? Kisah Ishak dan Ribka inilah yang patut kita teladani. Dan ada hal penting saudara yang ingin saya sampaikan. Ishak dan Ribka ini betul-betul menikah dengan monogami. Ya, kalau kita lihat ya, Abraham ayahnya Ishak itu punya selir, punya gundik, ya kan? Ada Hagar, ya. Ya, lalu ada Ketura nanti pada masa tuanya Abraham mengambil seorang wanita namanya Ketura, ya. Kita lihat orang-orang di atasnya memiliki selir-selir gitu. Tetapi lihat, anak Abraham yaitu Ishak hanya memiliki satu istri. Siapa itu? Ribka. Ini menandakan buat kita semuanya bahwa Ishak betul-betul memperhatikan, mendengarkan, dan taat kepada perintah Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran. Ingat ketika dia dipersembahkan di Gunung Moria, dia tidak berontak. Dia ikuti apa kata Abraham bapaknya. Diikat dia diam saja, dibaringkan dia diam saja. Ishak menerima apa yang diputuskan bapaknya. Karena bagi Ishak, Abraham adalah wakil Tuhan. Demikianlah dia juga menerima apa yang dirancangkan bapaknya Abraham tentang jodohnya. Bisa saja Ishak mencari wanita yang lain. Nggak harus menunggu utusan Abraham itu yaitu Eliezer untuk membawa Ribka datang. Toh dia sudah dewasa. Dia bisa mengambil keputusan. Tetapi karakter Ishak inilah yang dibawa dari sejak kecil sampai besar. Bahkan sampai mendapatkan jodoh pun dia tetap taat kepada bapaknya. Karena bagi Ishak, Abraham adalah wakil dari Allah di dalam kehidupannya. Para orang tua kalau memiliki hati yang takut akan Tuhan, akan dijadikan sebagai wakil Tuhan bagi anak-anaknya. Anak-anak akan mendengarkan apa yang dikatakan bapaknya. Anak-anak akan taat, patuh, setia, dengar-dengaran kepada orang tuanya. Di dalam pelajaran ini kita melihat bagaimana Ishak begitu mendengarkan apa kata bapaknya. Mari kita belajar dari Ishak ini. Saya sangat kagum sebenarnya saudara. Ya nanti akan ada kesalahan-kesalahan Ishak, tetapi mari kita lihat bagaimana secara garis besar manusia ini betul-betul memiliki ketaatan yang luar biasa. Saya sering katakan ketaatan mutlak yang dipunyai oleh Ishak ini membawa dia hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Nanti pada perjalanan hidupnya dia akan mendapatkan berkat yang berkelimpahan. Menjadi orang yang kaya. Makin lama makin kaya dan menjadi sangat kaya. Karena apa? Sejak kecil sudah ditanamkan supaya taat, dengar-dengaran, ya, patuh kepada orang tua. Hari ini kita belajar bagaimana meneladani Ishak, ya, yang mendengarkan apa yang menjadi keputusan orang tua, itu yang terbaik bagi dia. Dan memang tepat. Mengapa Ishak taat, saudara? Mengapa begitu taatnya Ishak kepada Abraham? Karena Abraham sudah memberikan bukti. Abraham sudah memberikan sebuah bukti bagi Ishak bahwa bapakmu gak main-main. Ketaatan bapakmu kamu lihat sendiri di Gunung Moria, bukan? Ketaatan bapakmu sudah kamu lihat ketika aku mempersembahkan engkau di Gunung Moria. Itulah sebabnya kenapa Ishak sangat taat kepada Abraham. Ini yang harus kita pelajari, saudara. Jadi
Alasan Ishak taat karena dia sudah melihat bagaimana bapaknya takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan, dengar-dengaran apa firman Tuhan, dan dijadikan sebagai bapak orang beriman. Nah, terhadap bapak yang beriman seperti inilah Ishak itu mempersembahkan hidupnya, menyerahkan kehidupannya, menyerahkan masa depannya, bahkan sampai jodohnya pun dia tunggu keputusan bapaknya. Mari kita renungkan sejenak pelajaran pada hari ini. Apakah sebagai orang tua kita seperti Abraham yang memiliki ketaatan, teladan iman yang bisa dilihat oleh anak-anak keturunan kita? Sehingga anak-anak kita betul-betul menaruh kepercayaan penuh kepada kita. Kalau kita sebagai Ishak, apakah kita bisa melihat, memutuskan untuk taat sepenuhnya kepada orang tua kita, kepada orang yang bertanggung jawab atas hidup kita? Abraham betul-betul merancangkan masa depan yang gilang gemilang buat Ishak dan menjaga supaya perjanjian kekal itu tidak hilang. Demikianlah Ishak melihat bapaknya yang sebegitu setianya, begitu tertibnya dalam iman, sehingga patut diteladani. Sebagai Ishak, kita harus meneladani orang-orang yang beriman, khususnya orang tua kita. Mari, kalau engkau sebagai orang tua, teladani Abraham. Dan kalau engkau sebagai anak, teladani Ishak. Dua-duanya mencerminkan orang atau manusia yang menjaga perjanjian kekal itu tetap ada. Mari kita tundukkan kepala. Kita ambil waktu sejenak. Supaya kita bisa mengambil makna dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk pengertian surgawi yang Kau berikan buat kami semuanya. Dalam peristiwa Ribka dipinang untuk Ishak, kami mendapatkan dua tokoh yang luar biasa, yaitu bapak dan anak, Abraham dan Ishak. Ketaatan Abraham kepada Tuhan diimpartasikan kepada anaknya Ishak, supaya Ishak juga taat kepada Allah seperti Abraham taat kepada Tuhan. Kami sebagai orang tua mau meneladani Abraham yang betul-betul serius untuk mempersiapkan masa depan anak-anak kami. Bukan hanya masalah sekolah, pendidikan, kesehatan, kehidupan, tetapi juga di dalam pernikahan anak-anak kami. Sebagai orang tua, biarlah kami meneladani Abraham, mencarikan jodoh bagi anak yang seiman, bukan di luar perjanjian. Kalau kami sebagai Ishak, anak-anak yang masih tinggal bersama dengan orang tua, biarlah spirit Ishak ini boleh menurun kepada anak-anakmu. Taat, setia, dengar-dengaran kepada orang tua. Seperti Abraham beriman kepada Allah, demikianlah Ishak beriman kepada Allah dan mempercayai apa yang menjadi keputusan Abraham baginya. Dan kami melihat bagaimana keluarga ini betul-betul memegang perjanjian kekal itu. Bagaimana mereka betul-betul memagari perjanjian kekal itu. Tidak mengoyaknya dengan nafsu keduniawian. Tidak merusaknya dengan keinginan kedagingan. Tapi betul-betul menjaga, memagari, melindungi perjanjian kekal yang Tuhan berikan. Lewat sumpah Allah kepada Abraham dan keturunannya. Pantas mereka diberkati Tuhan. Selayaknya mereka mendapatkan perkenanan Tuhan. Demikian kami
Kalau kami meneladani iman Abraham dan iman Ishak seperti ini, maka selayaknya juga kami mendapatkan berkat-berkat yang daripadamu. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-mu. Bagi mereka yang sedang mencari dan menantikan jodoh baginya. Pertemukan yang terbaik ya Tuhan. Berikan tanda-tanda daripadamu supaya anak-anak-mu tidak salah pilih. Mendapatkan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Berkati para orang tua yang memiliki anak-anak remaja. Berikan mereka kekuatan untuk mendidik, membimbing, dan mewariskan iman mereka kepada anak-anaknya. Sehingga mereka disebut sebagai keluarga yang berbahagia. Berkati masa depan keluarga ini. Berkati kehidupan kami semuanya. Berkati keluarga, berkati rumah tangga, berkati suami istri dan anak-anak. Berkati usaha, bisnis, dan pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan dibuat berhasil dan beruntung oleh Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Kami juga berdoa untuk generasi-generasi Yeremia. Terus tidak kompromi dengan dosa. Tidak mencampur adukkan antara terang dan gelap. Namun supaya dimanapun mereka berada, menjadi terang dan garam. Sehingga mereka berfungsi sebagai saksi-saksi Kristus. Terima kasih Bapak. Jika mereka ada yang terikat oleh hal-hal duniawi, oleh seks bebas, obat-obatan terlarang, Tuhan lepaskan anak-anak-mu. Berikan mereka kemampuan untuk keluar dari ikatan dan jerat itu. Sembuhkan mereka, pulihkan mereka ya Tuhan. Pulihkan Tuhan, sembuhkan. Supaya hidup mereka dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami menerima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Selamat malam. Selamat beristirahat. Di dalam pagar perlindungan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.